Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di podcast Bermain Bola. Bareng kami berdua, dan hari ini, jujur, gue masih sedikit speechless sama apa yang baru aja kita tonton semalam. Gimana nggak speechless? Metropolitano berubah jadi kuburan buat Blaugrana. Skornya nggak main-main, 4-0. 4-0. Buat kalian fans Barcelona yang lagi dengerin sekarang, mungkin kalian pengen skip episode ini ya. Tapi bertahanlah. Kita harus bahas gimana taktik Hansi Flick yang biasanya gahar, malah kena geprek total sama skema pragmatisnya Diego Simeone. Dari blunder kocak Eric Garcia di menit ke-7, gol-gol dingin dari Griezmann dan Lookman, sampai drama VR yang lamanya udah kayak nunggu antrian sembako. Semuanya bakal kita bedah tuntas di sini. Pertanyaannya kan, apakah ini akhir dari dominasi Barca musim ini? Atau Atletico cuma lagi dapat hari keberuntungan aja? Siapin kopi kalian, tarik napas dalam-dalam, karena kita bakal kupas tuntas kekalahan memalukan Barcelona di leg pertama Copa del Rey. Oke, Ini adalah bermain bola. Mari kita mainkan. let's kick off. Oke, kita mulai dari sebelum pertandingan deh. Ada satu momen yang sekarang jadi ironis banget dari konferensi persnya Hansi Flick. Oh, yang soal jurnalis nanya itu ya? Betul. Ada jurnalis yang nanya soal jalur mudahnya Barca ke semifinal karena lawannya kan dari liga yang lebih rendah terus. Terus Flick jawabnya, Singkat dan tajam banget, dia cuma bilang, tanya saja Real Madrid. nah itu dia. Komentar itu, kalau kita lihat lagi sekarang, ya ampun, itu ringkasan sempurna dari semua drama ini kan? Benar. Di satu sisi nunjukin kepercayaan diri yang tinggi banget. Sih di situ Kayak meremehkan gitu. Bisa dibilang gitu. Ada arogansi tipis, keyakinan mutlak sama sistemnya, dan keyakinan itu kan pedang bermata dua. kuat pas Menang, tapi pas goyah, nggak ada jaring pengamannya sama sekali. Komen itu kayak nyiapin panggung buat kejatuhan yang dramatis banget. dan kejatuhannya dimulai cepat banget. Menit ke-6, gol pertama itu bahkan bukan karena skill lawan, tapi kesalahan fatal. Fatal banget. Sumber-sumber kita nyebutnya mengerikan. Cuma operan balik rutin dari Eric Garcia ke kiper, Joan Garcia. Tapi bolanya lewat aja di bawah kakinya, menggelinding pelan masuk gawang. Momen itu krusial banget. Dalam sistemnya Flick yang nuntut presisi, yang garis pertahanannya tinggi, kesalahan mendasar kayak gitu tuh bukan cuma soal satu gol. Efek dominonya ya. Betul, itu guncangan seismik. Tiba-tiba semua pemain jadi ragu. Bisa nggak nih percaya sama teman sebelah? Kipernya gimana? Keraguan itu nular. Dan Atletico langsung cium bau darah. 8 menit kemudian, gol kedua, Griezmann. Serangan balik kilat yang, ya ampun, udah jadi ciri khasnya Simeone banget, tapi tim-tim top masih aja kejebak. Itu dia kenapa masih bisa kejebak ya? Karena jebakannya pinter. Analisis taktisnya nunjukin Simeone tuh nggak cuma nyuruh timnya nunggu. Dia sengaja ngasih ruang di area tertentu. Oh, kayak mancing gitu. Efisiensi yang brutal. Brutal. Terus gol ketiga, menit 33, Ademola Lookman. Nah, yang ini agak beda. Ini bukan cuma serangan balik kan? Sumber kita bilang ini pergerakan tim yang indah. Nah, ini poin penting soal evolusinya Simeone. Orang kan masih mikir atlet itu tim parkir bus doang. Padahal nggak gitu lagi. Udah beda ya sekarang. Udah beda. Gol Lookman itu nunjukin mereka bisa bangun serangan terstruktur yang cepet juga kalau momennya pas. Fleksibilitas ini yang nggak diantisipasi sama sistem Flick yang kaku. Dan pukulan mematikannya datang pas sebelum jeda. Julian Alvarez, menit 45+2. Tendangan keras dari luar kotak penalti, secara psikologis nggak ada yang lebih ngebunuh dari kebobolan pas mau masuk ruang ganti. Kelihatan banget dari bahasa tubuh pemain Barca, udah selesai permainannya di situ. Udah selesai. Babak pertama itu masterclass taktis dari Simeone. Kita lihat datanya deh, ini menarik banget. Barca kuasain bola 65%. Di atas kertas, rencananya Flick jalan dong, dominasi. Ah, itu dia. Tapi lihat lebih dalam. Atleti punya 8 tembakan ke gawang dari 12 percobaan. Barca cuma 4 dari 13. Artinya apa? Penguasaan bola Barca, steril. Tepat. Penguasaan bola steril, nggak bahaya. Persis seperti yang Simeone mau. Dia biarin Barca main-main di area aman sambil nunggu satu kesalahan buat ngasih pukulan. Ini jadi pertanyaan besar sih. Sistem ini kan yang bikin Flick menangin segalanya di Bayern. Kok di Barcelona jadi beda? Pemainnya yang nggak cocok atau gimana? Menurut gue, kombinasi keduanya. Di Bayern, dia punya pemain yang secara fisik dan mental tuh. Monster buat jalanin sistem itu. Neuer, Davies, semuanya.
Di Barca beda ya? Materinya beda. Kecepatan recovery di belakang nggak sama. Tapi yang lebih penting, sepak bola juga berevolusi. Tim kayak Atletico udah nyempurnain cara buat ngalahin sistem berisiko tinggi kayak gini. Jadi Flick bawa senjata kuat, tapi Simeone udah siapin perisainya. Perisai dan tombaknya dirancang khusus buat ngancurin senjata model begitu. Oke, jadi babak pertama itu bencana taktis total. Harapannya kan babak kedua ada respons, ada perlawanan, tapi malah jadi lebih buruk ya? Jauh lebih buruk. Mereka sempat cetak gol kan, lewat Pau Kubarsi. Iya, di menit 52. Itu bisa jadi titik balik kan harusnya? Harusnya. Jadi 4-1, ada gol tandang, waktu masih banyak. Momentum bisa kebangun. Tapi kemudian, VAR. Dan ini bukan VAR biasa. Lamanya itu, laporan bilang antara 6-8 menit. 8 menit. Momentum apapun yang coba dibangun, langsung hilang nungguin keputusan selama itu. Hilang total. Dan pas keputusannya, gol dianulir, ya udah. Itu pukulan KO psikologis. Buat tim yang udah rapuh, itu berat banget. Kelihatan banget setelah itu permainan mereka jadi kacau. Udah nggak disiplin. Frustrasinya keluar semua. Makanya di akhir laga ada ribut-ribut kecil itu kan, gara-gara tackle Dani Olmo. Iya, beberapa kartu kuning keluar. Udah bukan soal taktik lagi itu, udah emosi. Betul, itu tanda klasik tim yang udah tahu mereka kalah secara fundamental. Kalau nggak bisa menang pakai bola, ya main pakai emosi. Dan puncaknya, simetri yang tragis banget. Kartu merah langsung buat Eric Garcia. Nah itu dia, malamnya dimulai dengan blunder buat gol bunuh diri, diakhiri dengan kartu merah. Media ngasih rating dia 1 dari 10. Malam yang pengen banget dia lupain pasti. Kartu merah itu kayak simbol dari semuanya. Sistem Flick itu ngasih tekanan luar biasa ke bek tengah. Harus sempurna posisinya. Harus cepat, harus tenang. Malam itu, Garcia gagal di semua aspek. Jadi ini bukan cuma salah individu dia doang ya. Bukan. Ini juga konsekuensi dari sistem yang nggak ngasih jaring pengaman. Dari semua ini gue jadi mikir, ini cuma anomali, cuma malam yang buruk, atau kita lagi ngelihat cacat fundamental dari filosofinya Hansi Flick. Rasanya kok ada arogansi sistemik gitu ya, kayak nggak perlu ada rencana B. Gue setuju sama lo. Ini lebih dari sekedar hari yang buruk. Ini nunjukin sindrom yang bisa kita sebut brilian tapi rapuh. Brilian tapi rapuh. Iya. Kalau lagi jalan, sistemnya emang brilian. Tapi strukturnya rapuh banget. Nggak ada fleksibilitas. Dan ada satu lagi masalahnya. Apa tuh? Ketergantungan. Pertahanan Atletico itu berhasil matiin Lamine Yamal total. Dan begitu Yamal mati, kreativitas Barca langsung macet total. Persis. Simeone nggak perlu ngalahin 11 pemain Barca. Dia cuma perlu identifikasi dan matiin satu pilar utama. Dan seluruh bangunannya runtuh. Analisis lain juga bilang ini bukan yang pertama kali, bahkan di laga yang mereka menangkan, Barca sering gagal membunuh permainan. Bener banget. Mereka nggak tahu kapan harus ngerem, cuma tahu satu kecepatan, tancep gas. Lawan tim yang sabar dan mematikan kayak Atletico, itu sama aja bunuh diri taktis. Jadi, skor 4-0 ini bukan kebetulan sama sekali. Jelas bukan. Ini hasil logis dari bentrokan dua filosofi, di mana yang satu dieksekusi sempurna dan yang satunya diekspos habis-habisan. Oke Sobat Bola, itu tadi bedah tuntas kita soal malam kelabu Barcelona di Metropolitano. Skor 4-0 itu emang telak banget, tapi kalau ada satu hal yang kita pelajari dari sepak bola itu adalah... It ain't over till it's over. Pertanyaannya, apakah Hansi Flick punya keajaiban di Camp Nou nanti? Atau Simeone bakal benar-benar markir bus tingkat di leg kedua buat mengamankan tiket final? Kita lihat aja nanti. Gue pengen dengar pendapat kalian, terutama yang fans Barca nih. Masih percaya remontada? Atau mending fokus ke Liga aja? Langsung gas di kolom komentar. Satu hal terakhir untuk Anda renungkan. Di luar taktik, pikirkan dampak psikologisnya. Tim Simeone dibangun di atas mentalitas baja. Sebaliknya, tim Flick dibangun di atas kepercayaan diri dan dominasi. Apa yang terjadi pada tim seperti itu ketika kepercayaan diri mereka bukan cuma goyah, tapi hancur total dalam 45 menit? Leg kedua nanti bukan cuma soal sepak bola, tapi ujian karakter yang sesungguhnya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih udah dengerin hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sportif, dan jangan sampai persahabatan kalian putus cuma gara-gara skor 4-0. Ini adalah Bermain Bola. Sampai jumpa di peluit pertandingan berikutnya. Ciao!